Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk Al-Qur'an kelas 12 yang mengambil judul Menggapai Cita-cita dengan Doa. Namun sebelumnya saya akan sampaikan beberapa hal ya, agar doa itu dijawab oleh Allah. Nanti sebelumnya kita awali dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu anak-anak dalam berdoa itu ada beberapa ketentuan yang harus diikuti biar nanti doanya istajabah atau dikabulkan oleh Allah. Di antaranya ya, itu ada syarat-syarat doa. Ya. Satu itu muslim, ya. Jadi harus orang Islam. Yang kedua, niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, tidak bertujuan dalam kemaksiatan. Jadi doa yang dilaksanakan bukan dalam rangka kemaksiatan, ya. Mencelakai orang lain atau mencuri atau melakukan hal baik. Ya. Yang keempat, harus menjaga ketaatan kepada Allah serta menghindari perilaku yang diharamkan. Jadi salah satunya adalah syarat doa biar dijabah oleh Allah. Satunya jangan membiasakan diri dengan kemaksiatan walaupun kemaksiatan kecil. Ini satu harus jadi selalu taat kepada Allah. Kemudian dalam doa itu ada tata caranya, ya, tata cara atau ketentuan-ketentuan. Bukan disebut adanya adab dalam berdoa. Satu nih, hendaknya dalam keadaan berwudu atau suci. Disarankan dan disunahkan lebih baiknya harus berwudu lebih dulu. Bagaimanapun karena doa itu adalah ibadah. Ya, doaul ibadah, doa muhul ibadah, doa ruhul ibadah. Jadi doa itu ruhnya ibadah. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah ini sebaiknya seperti itu, terutama ketika habis sholat atau dalam kondisi tertentu, terlalu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, merasa rendah diri dengan menunjukkan ketundukan di hadapan Allah. Tawadhu, bahasa agamanya seperti tawadhu, tadhoru, sehingga ketika berdoa itu tidak tergesa-gesa. Kemudian rendah diri di hadapan Allah, tawadhu, ya. Tadhoru, khusyuk. Nah, ini membuka kalimat doa dengan memuji dan mengagungkan Allah setelah bersolawat kepada Rasulullah. Kalimatnya apa? Paling tidak hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Nah, seperti itu. Kemudian juga dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah ini seperti itu ketika doa. Jadi ada awalan, ada yang memuji, ya seperti itu. Kemudian bersolawat. Kemudian mengangkat kedua tangan serta melembutkan suara ketika berdoa. Nah ini ketika berdoa dalam hal-hal tertentu, ya kalau sholat itu kan memang ada aturannya juga berdoa, tapi ketika doa di luar sholat itu memang lebih baiknya ya mengangkat tangan, itu disunahkan. Kemudian ketika berdoa, kita sebagai orang yang berdoa lembut suaranya, tidak keras, bungok-bungok, keras-keras. Nah seperti itu. Kalau di jamaah ya boleh pakai, tetapi kan intonasinya kelihatan jelas, tidak suaranya lantang seperti meminta kepada siapa, ya. Bahkan kalau kita seperti makmum doa itu ya kata amin itu jangan terlalu keras. Ya, ini karena apa? Melembutkan suaranya di sini, bukan mengeraskan suaranya ketika doa. Allah Maha mendengar, dan seperti itu. Ini ada berdoa. Ya, kemudian yang kita bahas adalah ayat Al-Quran
tentang doa agar mendapatkan keturunan. Itu ini. Yang kita bahas surat Al-Furqan ayat 74. Sekali lagi, tolong diperhatikan, materi ini Anda bisa buka di buku paket Al-Quran halaman 128 sampai 145. 128 sampai 145. Surat Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan artinya pembeda. Nah, sekarang kita coba baca. Dahulu dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Saya ulangi lagi, ambil nafas biar kuat, satu tahan nafas kuat ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina, dan orang yaquluna yang berkata atau berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Tuhan, hab lana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak turunan qurrata ayunin, penyejuk hati kami, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, seorang imam atau pemimpin. Nah, ini berdoa. Ini kata ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini lafal doanya yang di sini. Kalau ayatnya komplit ya, potongannya doa sini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kemudian penjelasan ayat, kaitannya dengan tajwid. Ini ada yang saya sudah tandai. Ini ada berapa hukum bacaan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hab lana, yang sekarang ada ba ya, ada ba sukun di tengah. Ini hukum bacaannya qalqalah sughra. Ingat, huruf qalqalah ada berapa? Qaf, ta, ba, jim, dal, qad, bujatin, ada 5. Kalau kalian menyampaikan biasanya baju di toko, balik qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, ini yang saya tandai hijau, ini hijau biru ini ya, hab lana, dan non ada ba sukun. Kemudian waj'alna, ada jim sukun. Nah, ini juga qalqalah sughra. Kemudian yang ini yang garis baris merah, min azwajina, nun sukun bertemu hamzah, hukum bacanya apa kemarin? Idhar khalqi. Kemudian juga yang saya bulati ini ada tanwin, nun tanwin bertemu dengan wawu. Ini disebut hukum bacanya idgham bihuna. Kalau mengambil hukum bacaan satu kalimat ya, tidak tanwin sama waw, begitu aja. Qurrata a'yunin waj'alna, seperti itu. Yang digaris bawahi atau yang berarti tanwin bertemu wawu, ini idgham bihuna. Ini.
Kemudian imaman ini namanya mat aiwad. Bagaimana dia ada huruf fathatain di akhir kata dan itu tidak dibaca mati atau tidak dibaca fathah, namanya mat aiwad. Ini. Kemudian kita lanjutkan kaitannya dengan hadis. Hadis tentang syarat-syarat berdoa. An Abi Sa'idin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ikhda salasa imma an tu'jala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiroha lahu fil akhirati wa imma an yasrifa anhu minas su'i misliha. Qalu idza nuksiru qala Allahu akbar. Saya ulangi. An Abi Sa'idin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an tu'jala lahu da'watuhu wa imma an yuddakhiraha lahu fil akhirati wa imma an yasrifa anhu minas su'i misliha. Qalu idza nuksiru qala Allahu akbar. Musnaduhu Ahmad. Artinya sini dari Abu Sa'id berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim memanjatkan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula memutuskan hubungan kekerabatan, melainkan Allah memberinya salah satu di antara tiga hal. Doanya segera dikabulkan, akan disimpan baginya di akhirat, atau dirinya akan dijauhkan dari keburukan yang senilai dengan permohonan yang dipintanya. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Rasulullah pun menanggapinya, Allah itu lebih banyak dalam mengabulkan doa-doa kalian. Yang perlu diketahui dan pahami di sini dalam hadis ini, ya, tadi di awal disebutkan salah satunya syaratnya doa itu bukan untuk kemaksiatan, yang kedua bukan untuk memutus tali silaturahim. Makanya ada ketiga kesempatan bagi kita untuk diberikan satu. Ketika kita berdoa, Allah berikan tiga kemudahan. Ya, mungkin bisa tiga semuanya, mungkin termasuk tiga salah satunya atau duanya. Contoh di sini. Yang pertama, doanya segera dikabulkan. Ingat, kita berdoa itu kewajiban. Masalah dikabulkan dan tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Jadi, jangan maksakan untuk dikabulkan. Nah, kalau mungkin tidak dikabulkan, akan disimpan baginya nanti di akhirat. Ya, siapa tahu merasa berdoa terus di dunia tapi kok belum dikabulkan. Ya, kita positive thinking. Oh, ternyata doa itu karena ibadah, maka akan disimpan, nanti akan diberikan kita di akhirat nanti. Padahal kita berdoa untuk di dunia kok untuk akhirat. Ya, kita hidupnya jangan di dunia cuma sementara kok. Yang lebih banyak itu nanti di akhirat. Kalau di dunia sementara, fana. Seberapa sih lamanya? Nah, kalau mungkin kita merasa belum dikabulkan, atau kalau di akhirat, insya Allah ya. Tapi gini, mungkin juga ini, yang kadang-kadang kita tidak sadari adalah dirinya akan dijauhkan dari keburukan yang
senilai dengan permohonan dipintanya. Contoh, minta doa keselamatan, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari fitnah. Ya. Kita jangan hanya melihat orang lain. Mungkin ketika kita doa minta diberikan rezeki yang lebih banyak, tapi belum diberi. Allah lebih tahu. Kemungkinan kalau kalian diberi rezeki lebih banyak, justru tidak mungkin tidak berdoa lagi. Ini akan menyengsarakan kalian. Makanya Allah belum kabulkan doanya kalian di dunia ini. Bisa ya itu doa-doa kalian akan disimpan di akhirat. Atau mungkin walaupun Anda dalam tidak berkelebihan harta, rezeki, tetapi satu hal, ya Anda dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Tidak terkena kasus pencurian, tidak terkena kasus korupsi. Ini salah satu di antaranya, ya, ijabahnya Allah terhadap doa-doa yang dipanjatkan. Maka positif ajalah setiap saat kita selalu berdoa. Sekecil apapun. Kita berangkat sekolah. Kita berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Subhanalladzi sakharana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini termasuk doa. Kita selalu berharap keselamatan. Kemungkinan sangune kurang oke, tidak apa-apa. Tetapi ternyata ketika belajar kita mudah bisa menyerap materi. Gitu. Yang namanya doa itu tidak langsung seperti ya Allah dikabulkan doa, ingin mendapatkan uang banyak, tidak kerja ya tidak dapat, tapi setidaknya Anda sudah ada satu hal kebaikan berdoa, setidaknya dituliskan. Ternyata dalam berdoa itu harus diikuti dengan ikhtiar lain, tidak hanya sekedar berdoa, jauhkan tadi syarat-syaratnya, hilangkan dari kemaksiatan, jauhkan dari hal yang kemaksiatan, baik-baik dosa kecil, apalagi dosa besar seperti itu. Jadi selalulah berdoa, mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan ya yang terbaik. Itu adalah positive thinking. Walaupun kita belum diijabah di dunia, tapi mungkin hal yang lain sudah diberikan kepada kita, diberi kelonggaran, diberi kesehatan. Tidak banyak, ya tidak sedikit ini dunia ini. Orang yang diberikan rezeki materi banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Sakit-sakitan, keluarganya amburadul. Nah ini salah satu mungkin. Karena apa tidak berdoa? Seperti itu. Jadi mohon banyak melakukan doa, karena doa termasuk ibadah. Nah, dalam hal ini kita berikan kesimpulan materi yang saya sampaikan. Satu, yang pertama, berdoa adalah termasuk ibadah yang harus dilakukan, karena orang yang tidak pernah berdoa berarti ia tidak beribadah. Dan kategorikan dalam hadis lain adalah orang yang sombong. Yang kedua, agar doa yang kita panjatkan diterima Allah dan agama, maka penuhilah ketentuan syarat dan rukun doa. Nih, ketentuannya apa? Ya, syarat-syaratnya tadi dibaca, diketahui. Yang ketiga, dilarang berdoa yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain atau bertujuan untuk memutus tali silaturahim. Perbanyaklah berdoa dan awalilah semua aktivitas kita dengan berdoa dan terlebih dulu, agar apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah dan mendapatkan nilai kebaikan. Demikian materi yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga memberikan manfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.